hebat, saya Wanti Silitonga, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan kategori 2, Prodi Manajemen Perkantoran, Universitas Negeri Makassar. Dan saat ini saya sedang melaksanakan uji kinerja di SMK Kartika 13 Medan. Dari SMK Kartika 13, saya siap untuk membuat ini uji kinerja. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Bu. Berdiri. Bersiap. Beri hormat kepada guru kita. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak sekalian, silakan duduk. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan ketua kelas pimpin doanya lah. Sebelum kita belajar melakukan doa masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, baik. Ibu akan melakukan presensi. Silahkan didengar namanya ya. Ya, Salsabella, Fariza, Candy, anak-anak ibu sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Siap untuk memulai pembelajaran? Siap. Kurang semangat. Siap untuk memulai pembelajaran? Siap. Ya, baik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai analisis peluang usaha. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, siapa yang masih ingat pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu? Ya, Jaskia, silakan berdiri dong. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang media promosi, di mana bisa melalui mulut ke mulut, iklan, papan reklami yang
menganalisis peluang usaha. Ya, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem based learning, maka peserta didik diharapkan dapat memahami pengertian peluang usaha dengan benar, menganalisis peluang usaha dengan tepat, mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan usaha dengan benar, menganalisis sumber peluang usaha dengan tepat, dan membuat analisis peluang usaha dengan benar. Dan adapun teknik penilaian yang akan digunakan pada hari ini yaitu melalui penilaian sikap berupa observasi dan pengamatan, kemudian penilaian pengetahuan berupa tes tertulis, dan penilaian keterampilan berupa diskusi dan presentasi. Nah, kepada anak-anak ibu sekalian, coba kita berdiri dulu semuanya. Ya, berdiri dulu semuanya. Ya, jadi supaya kita tetap fokus pada saat pembelajaran, kita melakukan ice breaking sebentar ya. Coba ikuti aturan main ibu. Apabila ibu ucapkan pagi, tepuk sekali. Apabila ibu ucapkan siang, tepuk 2 kali. Apabila ibu ucapkan sore, tepuk 3 kali. Dan apabila ibu ucapkan malam, tepuk setengah. Paham? Paham semuanya? Pagi, sore, malam, siang. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, berarti sudah siap untuk melakukan pembelajaran hari ini. Saya anggap kalian sudah fokus untuk memulai pembelajaran pada hari ini ya. Coba diperhatikan dulu video berikut ini ya. Berikan tanggapannya. Lulusan sekolah menengah kejuruan menjadi penyumbang pengangguran terbuka terbesar di Jawa Barat tahun 2019. Jawa Barat pun hingga kini masih menjadi provinsi dengan pengangguran banyak kejuruan di Indonesia. Lulusan sekolah menengah kejuruan menjadi penyumbang pengangguran terbuka terbesar di Jawa Barat pada tahun 2019. Jawa Barat pun hingga kini masih menjadi provinsi dengan pengangguran terbanyak kedua di Indonesia. Sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak yakni mencapai 48 juta jiwa, tingkat pengangguran terbuka masih menjadi salah satu permasalahan yang terjadi di Provinsi Jawa Barat. Tercatat pada survei yang dilakukan BPS pada Agustus 2019, sebanyak 1,9 juta penduduk Jawa Barat hidup tanpa pekerjaan. Adalah SMK atau sekolah menengah kejuruan disebut sebagai salah satu penyumbang pengangguran terbesar. Bukan tidak ya, tapi kurang begitu. Itu faktanya bahwa kita masih 14,53 penyumbang pengangguran dilihat dari latar belakang pendidikan. Jadi sebetulnya kalau sekarang itu SMK itu memang diharapkan sesuai dengan kebutuhan industri, terutama adalah di wilayahnya. Misalnya ketika sekarang di daerah yang otomotif gitu, sebaiknya itu mereka juga bisa memenuhi pasar itu. Nah, harapan kita sebetulnya terjadi kolaborasi. Berdasarkan statistik tingkat pengangguran terbuka dilihat dari latar pendidikannya, 14,53% merupakan lulusan SMK. Kedua ditempati lulusan SMA dengan 10,89%, tingkat SMP, universitas dan diploma masing-masing di angka 8, 6, dan 7, sementara lulusan sekolah dasar hanya menyumbang 4,26% TPT. Kepala Pusat Kajian Kebijakan Publik Inovasi Pendidikan dan Pendidikan Kedamaian LPPM UPI, Cecep Darmawan menyebut ada sejumlah hal yang harus diperbaiki agar lulusan SMK bisa langsung terserap di lapangan kerja. Salah satunya orientasi kurikulum yang harus berubah mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan pasar. Makanya sesungguhnya berdirinya SMK itu harusnya nempel dengan berdirinya industri-industri itu. Jadi bukan memperbanyak SMK tanpa orientasi yang jelas. Yang kedua, SMK juga harusnya berorientasi pada kearifan-kearifan lokal. Maksudnya kalau daerah itu membutuhkan misalnya pertanian, SMK-nya pertanian. Kalau industri, SMK-nya industri. Kalau misalnya kelautan atau pantai, ya kaitan dengan itu. Sejak 2016, jumlah sekolah menengah kejuruan meningkat.
Hingga saat ini ada 2.937 SMK di Jawa Barat. 10%-nya SMK negeri. Ya kita masih melakukan penataan sesuai dengan revitalisasi. Revitalisasi itu Inpres nomor 9 tahun 2016 ya. Jadi yang direvit itu karena memang ini harus menyesuaikan pasar, tentu saja satu kurikulumnya. Yang kedua pasti sumber daya manusia termasuk juga tendik. Jadi tenaga kependidikan, guru, pengawas, kepala sekolah dan seterusnya begitu ya. Kemudian yang ketiga tentu saja peralatan-peralatan ya. Yang keempatnya itu adalah metode. Lapangan pekerjaan yang banyak menyerap tenaga kerja di Jawa Barat 2019 diantaranya sektor perdagangan, reparasi mobil dan motor, serta industri pengolahan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Oke, baik. Setelah melihat berita tadi, siapa yang mampu memberikan tanggapan? Silakan berdiri. Menurut saya, SMK seharusnya lebih kreatif lagi, Bu. Agar tidak menjadi pengangguran. Seharusnya SMK itu kayak membuka lowongan pekerjaan. SMK kan seharusnya membuka lowongan pekerjaan, bukan sebagai pekerja. Oke, baik. Terima kasih Candy. Silakan duduk ya. Menurut teman kalian, si Candy, bahwa SMK itu seharusnya bukan menjadi pekerja, tetapi membuka lapangan pekerjaan ya. Itu harus menjadi motivasi juga buat kalian nanti. Oke, selanjutnya coba diperhatikan video berikut ini.
telah Ibu tampilkan, ya, ada dikatakan namanya peluang usaha. Kalau dikatakan peluang itu merupakan kesempatan, ya. Kalau dikatakan usaha, artinya segala sesuatu yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Maka dikatakan peluang usaha merupakan kesempatan, adanya kesempatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di dalam peluang usaha ada yang namanya pendekatan analisis usaha. Ada 3 ya tadi. Yang pertama ada analisis SWOT. S artinya strength, ya. Yang dimaksud dengan strength yaitu kekuatan, di mana kekuatan dari bisnis tersebut. Kemudian ada weakness. Weakness itu kelemahan dari suatu bisnis. Ada threat. Threat itu adalah ancaman. Kemudian ada 5W tambah 1H. 5W tambah 1H itu artinya adalah apa? Artinya bisnis apa yang dibuka, di mana lokasinya, kemudian kapan berdirinya, ya, kemudian bagaimana dan siapa pelakunya. Dan yang terakhir adalah studi kelayakan usaha, ya. Studi kelayakan usaha itu artinya melakukan penelitian terlebih dahulu sebelum membuka usaha baru. Oke, baik. Dari penjelasan Ibu tadi ada yang ingin ditanyakan? Oke, dia. Kira-kira Bu, untuk merintis usaha baru pendekatan apa yang dapat digunakan? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Untuk merintis usaha baru itu biasanya menggunakan studi kelayakan bisnis. Tadi Ibu katakan bahwa studi kelayakan bisnis itu merupakan suatu penelitian. Berarti suatu bisnis itu diteliti terlebih dahulu, barulah dibuka usaha yang baru. Baik, ada lagi yang bertanya? Paham? Oke, kalau paham, kalau begitu kita akan membagi ke dalam beberapa kelompok ya. Oke, kita bagikan kelompoknya ya. Ya, baik, ini ada LKPD ya. Dalam pengerjaan LKPD ini silakan didiskusikan kepada kelompoknya ya. Silakan didiskusikan kepada kelompoknya terkait pengerjaan LKPD. Ya, coba dilihat pada poin pertama. Di situ dikatakan usaha apa yang ingin dikembangkan ketika Anda lulus SMK. Coba didiskusikan kepada kelompoknya masing-masing. Kira-kira mau membuka usaha apa ketika lulus SMK? Strength artinya kekuatan. Ya, kekuatan peluang usahanya itu di mana? Kemudian ada weakness, kemudian ada opportunity, dan yang terakhir ada threat. Threat itu adalah ancaman. Seberapa besar ancaman yang akan dihadapi apabila kalian membuka usaha atau bisnis tersebut. Dan yang terakhir strategi usaha apa? Nah, kalian ceritakanlah strateginya supaya usaha kalian itu berkembang. Paham? Oke, baik, kalau begitu sudah bisa dikerjakan dan didiskusikan kepada kelompoknya. Ya, ada yang bisa dibantu? Kelebihannya tuh maksudnya seperti toko wanita ternyata toko baby ya mulai situ kan. Nah dia tuh kelebihannya kayak semacam artinya kayak gambar yang lebih gitu kan. Ya. Kalian tahu bahwa di sini sudah banyak ya, sudah banyak karena kan beberapa orang kan malas keluar, jadi jasa itu sangat menguntungkan kan gitu. Jadi untuk ancamannya ya pasti banyak yang bersaing. Ya, paham? Ya, ada kesulitan kak? Usaha apa? Rencananya? Oke, diskusikan ya. Ya, udah selesai? Sudah, Bu. Oke, baik, kita mulai presentasi ya. Kita mulai dari kelompok 1, silakan melakukan presentasi ke depan.
Kami ingin membuka usaha justip karena usaha justip itu menguntungkan untuk orang yang malas keluar untuk membeli sesuatu. Adapun analisisnya, strength bisa mengantarkan barang tepat waktu pada pelanggan. Weakness, barangnya rusak dikarenakan ekspedisi sehingga menyebabkan kerugian. Opportunity, peluang besar apalagi pada saat pandemi. Threat, konsumen akan kecewa apabila pengiriman tidak tepat waktu. Usaha yang akan berkembang pesat, melayani konsumen dengan sopan dan ramah, mengirim barang tepat waktu. Ya, begitu presentasi dari kelompok 1. Ada yang ingin bertanya atau memberikan pendapat? Ya, silakan. Saya Hendy dari kelompok 2. Saya ingin bertanya. Jadi menurut kalian justip itu berkembang pada masa pandemi? Bagaimana peluangnya apabila tidak terjadi pandemi lagi? Apakah justip itu masih berjalan? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Tentu saja jasa-jasa ini akan terus berkembang pada saat waktu COVID maupun tidak COVID, karena jasa-jasa ini sangat diperlukan bagi orang-orang di luar sana. Ya, bagaimana kelompok 2 memuaskan jawabannya? Oke, terima kasih. Berikan aplaus untuk teman kita dari kelompok 1. Ya, silakan duduk. Kepada kelompok 2, kita persilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 2 ingin presentasikan hasil diskusi kami. Kami memilih usaha toko roti karena toko roti sekarang banyak digandrungi. Alasannya karena banyaknya variasi roti-roti seperti Korean cake, cookies, layer cake, dan masih banyak lainnya. Kami memasarkan ke banyak orang, bukan hanya orang dewasa, tapi anak muda juga. Analisis peluang usaha pertama straight. Kekuatan sebuah toko roti adalah di cita rasa dan produk yang dijual harus menarik dan memiliki ciri khas. Yang kedua, weakness. Kelemahan bakery shop adalah kualitas dan bahan-bahan. Ketiga, opportunity, menciptakan varian baru, membuat kemasan lebih menarik dan lebih aman untuk melindungi roti tersebut. Yang keempat, trade, bersaing dengan toko roti lainnya, lokasi yang kurang strategis, harga dan kualitas yang ditawarkan. Strategi usaha yang kami pakai adalah dengan cara memakai diskon dan memakai selebgram yang sedang viral. Terima kasih. Ada yang ditanyakan? Saya Dia dari kelompok 1 ingin bertanya, apa upaya bisnis kalian supaya berkembang? Kami akan melakukan inovasi dengan resep-resep roti yang baru dan akan memasarkan kepada konsumen-konsumen yang banyak, ya, seperti anak-anak remaja. Oke, baik. Kepada kelompok 3, silahkan kalau ingin bertanya. Kelompok 3 ingin bertanya, di mana kalian akan membuka toko tersebut? Terima kasih kepada kelompok 3. Kami membuka toko tersebut kayak yang ramai, kayak seperti di pinggir jalan atau di tempat-tempat yang strategis lainnya. Oke, baik. Ada lagi yang menanggapi atau bertanya? Ya, baik. Kalau tidak ada, berikan aplaus untuk teman kita dari kelompok 2. Oke, tadi kita sudah melihat presentasi dari kelompok 2. Selanjutnya kita akan melihat presentasi dari kelompok 3. Kepada kelompok 3, Ibu persilahkan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok ini. Usaha apa yang ingin kami kembangkan setelah ada di SMK? Kami akan melakukan usaha foto bakery. Alasannya karena usaha tersebut sudah direncanakan oleh kami sejak SMK dan ingin melakukan pembukaan usaha setelah lulus SMK. Apa saja analisisnya? 1. Straight. Kelebihan dari toko tersebut adalah harga lebih terjangkau, desain di kue tersebut sangat unik atau aneka ragam dan membuat konsumen tertarik. 2. Weakness. Kelemahan dari toko tersebut adalah saat sedang melakukan proses pembuatan mulut, yaitu kesalahan dari mulut tersebut, seperti bandel dan tidak mengembang. 3.
COVID. Guru tersebut sudah berjamur dan harus diganti dengan guru yang baru kalau tidak mengandung expired, dan guru tersebut hanya bertahan sampai 2 atau 3 hari. Strategi usaha yang Anda akan lakukan atau usaha tersebut melakukan pembayaran atau menyewa brand ambassador dan menyebarkan khusus dalam setiap isinya. Ya, sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada yang ingin menanggapi atau bertanya, silakan. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apa upaya kalian jika teknologi kalian akan semakin baik? Masih atas pertanyaannya dari kelompok 2. Kami akan menjawab atas pertanyaan dari kelompok 2. Jawaban kami adalah kami akan memperbaiki kesalahan kami dalam bisnis atau usaha guru tersebut. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita telah menyelesaikan diskusi kita tadi. Selanjutnya, siapa yang mampu memberikan kesimpulan pada pertemuan kita pada hari ini? Oke, Kak Indonesia, silahkan. Menurut saya adalah dalam membuka usaha kita harus melakukan pendekatan analisis usaha, yaitu analisis SWOT, analisis 5W1H, dan kelayakan usaha. Oke, baik. Selanjutnya, sebagai refleksi kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya di kelompok 1, apa kesulitan yang dialami pada saat diskusi? Tidak ada. Oke, baik. Pada kelompok 2, bagaimana? Apa kira-kira kesulitan yang dihadapi selama diskusi? Tidak ada. Selanjutnya pada kelompok 3, kira-kira apa kesulitan yang dihadapi selama kegiatan pembelajaran atau diskusi? Oke, tidak ada. Baik, berarti pada pertemuan kita hari ini ya tidak ada kesulitan yang kita hadapi. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita akan menutupnya dengan doa. Silakan ketua kelas pimpin doanya, Pak. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurunkan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai.